Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Fanda Aulia Duha, NPM 2017-051063 dari kelas D Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep program. Materi yang akan saya bahas yaitu konsep program, eksekusi program, dan jenis-jenis set instruksi. Yang pertama, konsep program. Konsep program berisi tentang teori-teori meliputi definisi program, pemrograman, bahasa pemrograman untuk programming language, basis data, dan model pengembangan perangkat lunak atau model pengembangan air terjun dalam atau waterfall. Program komputer atau sering kali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dalam menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Basis data terdiri atas dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Maka pengertian database adalah sekumpulan file data yang satu sama lainnya saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mendapatkan dan memproses data tersebut. Lingkungan sistem database menekankan pada data yang tidak tergantung atau independen pada aplikasi yang akan menggunakan data tersebut. Data adalah kumpulan-kumpulan fakta dasar atau mentah yang terpisah. Data menggambarkan suatu organisasi. Contoh konsep program adalah sebagai berikut. Ya. Saya di sini membuat aplikasi penjadwal kunjungan lapas narapidana. Ini adalah berupa konsep. Lalu eksekusi program. Eksekusi program melibatkan proses yang diciptakan sistem operasi. Kernel menciptakan proses dengan menugaskan memori dan sumber daya yang lain, menentukan prioritas dari suatu proses atau dalam sistem multitasking, memuat program dalam memori dan mengeksekusi program. Program tersebut kemudian berinteraksi dengan user dan atau di device dan melakukan fungsi yang diinginkan. Contoh eksekusi program adalah sebagai berikut. Lalu jenis-jenis set instruksi. Data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif. Jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk luaran. Lalu data storage, memory instruction. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu tiga fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM. Dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sebentar. Akan tetapi istilah komputer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Lalu data movement I/O instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grams, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Selanjutnya, control test and branch instruction. Unit kendali atau dalam bahasa Inggrisnya adalah control unit CPU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian arithmetic logical unit. Di dalam CPU tersebut,
Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.